Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang research design atau desain penelitian. Ketika kita sebagai peneliti memilih untuk penelitian yang bersifat eksperimen, kita harus menentukan desain eksperimen apa yang kita inginkan. Ada dua jenis desain eksperimen. Yang pertama, yang independent group atau juga kerap disebut sebagai between group design atau between subject design. Yang kedua adalah within group design atau dikenal juga dengan within subject design. Apa sih maksudnya? Kok belibet amat kayaknya? Enggak kok, sebenarnya kata-katanya mungkin terkesan kompleks dan menakutkan, tapi sebenarnya dia itu mudah banget dipahami. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Dalam independent group design itu, kelompok-kelompok eksperimen itu memiliki partisipan yang berbeda. Contohnya, tadi pada penelitian note-taking, orang-orang yang berpartisipasi pada kelompok eksperimen laptop itu berbeda dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam kelompok eksperimen paper pencil. Sementara pada within group design, itu orang-orangnya selalu sama, tetapi diberi perlakuan beberapa kali. Kalau semisal dalam eksperimen note-taking itu, awalnya mereka disuruh untuk mencatat dengan paper pencil, lalu dites. Setelah itu mereka disuruh mencatat dengan laptop, lalu dites lagi, maka itu bisa disebut dengan within group design. Jadi, perbedaannya hanya pada independent group design, masing-masing kelompok itu partisipannya berbeda, sementara pada within group design, partisipannya itu sama. Nah, independent group design itu ada dua jenisnya. Yang pertama, post-test only design. Yang kedua, pre-test post-test design. Pada post-test only design, masing-masing kelompok partisipan mengalami manipulasi, kemudian mereka diukur dependent variabelnya setelah mengalami manipulasi. Jadi dependent variable hanya diukur sekali, yaitu setelah adanya manipulasi. Sementara pada pre-test post-test design, sebelum mengalami manipulasi, peserta dites dulu dependent variabelnya, kemudian dites lagi dependent variabelnya setelah mengalami manipulasi. Sehingga peneliti dapat mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan, pokoknya perbedaan antara sebelum dan sesudah manipulasi. Dua contoh yang sudah kita pelajari di depan, yaitu contoh note-taking dan contoh makan pasta, itu dua-duanya adalah contoh desain eksperimen yang independen dan hanya post-test. Nah, kalau gitu, yang pre-test post-test kayak gimana, Mbak? Oke, kita lihat di di slide 22. Sebuah penelitian dari Mrazek dan kawan-kawannya pada tahun 2013 itu pengen tahu apakah training mindfulness itu ada efeknya sama nilai ujian siswa. Bagaimana cara mereka tahunya? Mereka mengumpulkan 48 siswa yang sebelum dimanipulasi itu disuruh ngerjain ujian dulu. Jadi mereka suruh ngerjain ujian, habis ngerjain ujian, mereka jadi dibagi jadi dua kelompok manipulasi. Yang 24 itu disuruh ikut kelas mindfulness selama 2 minggu, yang 24 lainnya disuruh ikut kelas yang nggak ada hubungannya dengan mindfulness. Setelah menjalani manipulasi selama 2 minggu, mereka disuruh ujian lagi. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang menjalani training mindfulness, nilainya itu secara signifikan lebih tinggi dari sebelum mereka menjalani manipulasi. Tahunya dari mana? Ya dari membandingkan pre-test dan post-testnya. Itu adalah contoh pre-test post-test design. Ada nggak sih Mbak di antara
dua desain itu, jadi pretest post-test atau post-test only, itu yang lebih baik. Kenapa sih nggak kita selalu melakukan yang pretest post-test aja? Aduh, belibet. Kenapa kita nggak selalu milih desain yang pretest post-test aja? Ya karena tidak pada semua situasi kita bisa memberlakukan desain pretest post-test. Contohnya, pada eksperimen yang pasta tadi, kita nggak bisa sebelum mereka diberi manipulasi makan pasta dari piring kecil atau piring besar, mereka disuruh makan, biasanya mereka makan pasta seberapa. Kenapa? Ya karena kalau misalnya mereka disuruh makan duluan, pasti yang kedua kali jumlah makannya lebih sedikit, ya nggak? Jadi, desain pretest post-test di situ tidak akan cocok. Begitu, sehingga tidak ada yang lebih baik dari satunya. Tapi tergantung kebutuhannya apa. Nah, sekarang kita bahas within group design. Within group design itu jenisnya juga ada dua, yang repeated measure sama satunya lagi concurrent. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Pada repeated measure design, partisipan dari eksperimen itu mengalami manipulasi lebih dari sekali, jadi dia mengalami semua manipulasi yang ada di dalam eksperimen itu secara berurutan dan tidak bersamaan. Maksudnya gimana, Mbak? Saya kasih contoh yang berbeda dari yang di sini ya. Dan ini sifatnya nggak psikologis, tapi sepertinya lebih mudah dipahami. Misalnya, Mas Ongko adalah seorang peneliti untuk perusahaan Coca-Cola. Dia ingin mencoba beberapa varian rasa baru. Nah, kalau misalnya di independent design, rasanya itu berarti kan dicobakan ke orang-orang yang berbeda. Kalau di within subject design, itu orang yang sama mencoba beberapa varian. Tapi dia kan nggak bisa minumnya langsung beberapa varian dicampur, terus diminum bareng-bareng gitu kan nggak bisa. Dia kan minumnya gantian. Misalnya yang pertama dia nyobain rasa strawberry. Setelah itu dia diminta minum air putih untuk menetralkan lidahnya. Kemudian disuruh nyobain rasa anggur. Kemudian suruh minum air putih lagi untuk menetralkan. Lalu kemudian disuruh nyobain rasa salak misalnya. Nah, itu adalah repeated measure design. Jadi dia mengalami semua jenis manipulasi, tapi secara bergantian. Bedanya apa sama concurrent? Concurrent itu artinya satu partisipan itu juga mengalami semua jenis manipulasi, tapi secara bersamaan. Tidak bisa diaplikasikan dalam konteks riset Coca-Cola tadi, tapi kita bisa aplikasikan misalnya dalam konteks penelitian pada seorang bayi. Kita pengen tahu nih, bayi itu kalau misalnya dihadapkan pada dua orang, satunya cowok, satunya cewek, dia cenderung lebih lama natap yang mana sih? Nah, itu kan berarti manipulasinya dilakukan secara bersamaan. Jadi ada yang cowok, ada yang cewek, dilakukan bersamaan. Kayak gitu. Bukan dia ngelihat yang perempuan dulu, baru yang ngelihat yang laki-laki, habis itu kan enggak. Tapi ngelihat keduanya bersama-sama. Ini emang benar-benar penelitian dilakukan seseorang bernama Quinn dan teman-temannya pada tahun 2002. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bayi itu cenderung melihat yang perempuan lebih lama, kecuali dia di rumah dirawatnya sama seorang laki-laki. Kayak gitu. Nah, itu adalah contoh concurrent measure design. Jadi manipulasinya di-present atau ditunjukkan atau diaplikasikan atau diberikan kepada partisipannya itu secara bersamaan. Begitu. Apa sih keuntungannya pakai within subject design? Sebenarnya keuntungannya itu ada banyak, tapi saya mau menyebutkan dua yang paling sederhana dan yang paling bagus. Yang pertama, jumlah partisipannya nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau misalnya between subject design itu, karena kita harus menyediakan partisipan yang berbeda untuk masing-masing kelompok manipulasi,
Jadi butuh partisipan yang lebih banyak. Kalau within group design, dia hanya butuh sedikit. Karena masing-masing manipulasi itu dialami orang-orang yang sama. Yang kedua, confound-nya itu confound dari karakteristik partisipan itu bisa ditekan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita memilih partisipan yang berbeda untuk masing-masing manipulasi, masing-masing partisipan itu kan juga punya karakter yang berbeda. Mungkin mereka punya personality yang berbeda, mereka umurnya beragam, begitu. Sehingga ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil penelitiannya. Sementara kalau within group design itu karena orangnya sama, sehingga variabilitas itu tuh bisa dikontrol. Tapi, nggak berarti within group design itu selalu lebih baik dari between group design. Salah satu kelemahan within group design adalah efek dari manipulasi sebelumnya itu pasti carry over atau melimpah ke manipulasi yang selanjutnya. Misalnya, contoh sederhananya pada kasus Mas Ongko mencobakan berbagai varian rasa Coca-Cola tadi. Awalnya dia mencobakan strawberry, kedua anggur. Walaupun misalnya partisipannya diminta untuk minum air putih di antara kedua manipulasi itu, bisa jadi rasa stroberinya itu belum habis di lidahnya. Belum habis, terus dia mempengaruhi rasanya yang anggur. Atau misalnya disuruh nyobain yang salak duluan, yang salak ini rasanya nggak enak banget, aneh banget dijadiin soda misalnya. Dia udah punya kesan yang buruk sama sodanya. Jangan-jangan itu mempengaruhi persepsinya dia terhadap varian soda lainnya. Nah, itu adalah kekurangannya dari within group yang tidak ada di between subject. Begitu. Baik, itu penjelasan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih.